Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya @bayubiru. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Hantu 1 Triliun. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Akhirnya aku tertidur lagi di ranjang pasien karena lama menunggu istri tercinta. Tiba-tiba terdengar suara tangis lelaki setengah baya. Suara tangis lelaki yang membangunkanku dari tidur singkat ini. Saat aku lihat, pria ini sudah mengikuti satu orang suster yang mendorong ranjang pasien ibunya. Padahal sebelumnya pasien ini ada di sebelah kanan ranjangku. Sekarang ibu tua itu sudah menjadi mayat. Inilah ruangan kematian yang selalu aku benci dan tidak aku inginkan. Benar kata Joko dan perawat tadi, belum sehari sudah 2 orang yang mati yang aku tahu. Plak. Tiba-tiba telapak tangan halus yang hangat menempel di keningku. "Pak, sudah dingin kepala bapak," kata istriku. Aku langsung menoleh ke samping melihat istriku yang berkerudung putih dengan wajah oval yang tidak bermake up kala itu. "Iya bu, tadi dicari perawat mau pindah kamar, tapi nunggu ibu datang." "Oh ya sudah kalau gitu pak, kalau gitu ibu ke bagian administrasi dulu ya." Setelah itu istriku pergi ke ruang administrasi untuk mengurusi kepindahanku ke ruang pemulihan. Istriku memindahkan aku ke ruang kelas rakyat yaitu kelas 3. Ternyata ruang ini sudah banyak dihuni pasien lain. Dan pasien yang tidak tertampung tinggal dalam lorong ruang yang panjang dan berjejer manusia yang sakit. Mungkin kala itu banyak pasien sehingga semua ruangan penuh. Waktu itu aku kebagian di lorong. Ranjang pasien yang berhimpitan di sebelah kanan dan kiri hanya menyisakan jalan yang cukup dilalui seorang saja. Sedang istriku menungguiku duduk sendiri di ujung ranjang dan mendesak kakiku. Aku hanya bisa menikmati keadaan ini karena aku sendiri dari golongan yang teramat sederhana. Sudah dapat tempat pun masih untung meski di lorong. Di ruangan ini agak bebas karena keluarga pasien yang bisa menunggu bisa lebih banyak daripada di ruang HCU. Otomatis suasana ruangan agak ramai dan kurang diperhatikan saat itu. Waktu itu sudah beranjak malam, sekitar jam 8. Hanya aku dan istriku berdua di ranjang pasien sedang duduk. Aku bercerita semuanya selama aku meninggalkan mereka di rumah mertua. Seorang laki-laki menabrakku dari belakang. "Maaf pak, maaf," kata pria itu yang masih berdiri ketakutan. Padahal di sini waktu itu masih banyak orang, tapi wajah orang ini seperti ketakutan. "Tenang dulu pak, ada apa?" tanyaku lirih yang masih duduk di ranjang pasien. "Ada setan di ranjang pasien di mana istri saya dirawat," jawabnya yang masih ketakutan. "Maksudnya gimana pak?" "Waktu saya barusan datang ke kamar depan ini, saya langsung menuju ranjang pasien istri saya. Tadi saat sampai langsung saya buka selimut yang menutupi wajahnya. Ternyata adanya sosok wanita yang kepalanya pecah penuh darah. Dia hanya tersenyum waktu saya buka selimut itu pak. Spontan saya kaget dan lari karena itu bukan istri saya pak." "Loh pak, ngapain di sini?" tanya wanita yang berjalan keluar dari kamar mandi sebelah kananku. "Loh bu, ibu dari mana? Terus yang di dalam siapa?" tanya pria itu bingung dan ketakutannya bertambah. "Di tempat tidurku kan kosong pak. Lah ibu ke kamar mandi soalnya." "Aku tahu bu, aku tungguin di luar saja," jawab pria itu yang masih tidak percaya akan kejadian yang baru saja ia temui. "Iya pak, nggak apa-apa, besok pagi juga sudah pulang," jawab ketus istrinya seolah tidak mau peduli akan yang terjadi.
Pria ini langsung berjalan cepat keluar dari lorong tempat aku dirawat. Dia terlihat ketakutan dan trauma malam itu. Istriku juga mulai takut saat itu karena ruangan yang diceritakan oleh pria itu persis di depan kami. "Pak, aku takut." "Gak apa-apa, Bu. Ada Bapak di sini." Aku berusaha menenangkannya dengan memeluk istriku yang berada di sampingku. Aku beri motivasi sedikit agar dia tegar dan kuat dengan imannya. "Mas Umar!" teriak Liritono dari ujung lorong dan berjalan cepat memimpin rombongan tamuku menyibak ranjang pasien yang padat. Rombongan ini terdiri Andi, Tono, Imron, dan Ani terlihat dari jauh datang berjalan menjengukku ke ruang 13. Terlihat dari raut wajah Andi dan Ani yang tidak terima melihat aku dirawat di ruang dengan banyak orang berjejak. "Mas, gimana kondisinya sekarang?" tanya Andi. "Alhamdulillah Mas, sudah baikan kok." Saat itu rombongan Ani yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian di lorong rumah sakit. Karena ada bule kesasar. Gerak-gerik mereka sendiri juga tidak nyaman dengan kondisi mereka sendiri saat jadi pusat perhatian. Semua pengunjung dan sebagian pasien melihat rombongan kami dengan pandangan sinis. Bisik-bisik mereka akan kehadiran rombongan Ani sedikit terdengar oleh kami. Bahkan para perawat dan dokter jaga ikut memandangi mereka. Karena ruangan ini terbuka dan langsung bisa terlihat ke pos dokter jaga. Tatapan mereka seakan ada hal baru di tempat kerja mereka. "Mas, pindah ruangan saja yuk," pinta Andi yang mulai risih dengan keadaan sekarang ini. "Pindah kemana Mas?" "Ya pindah ke ruangan tersendiri Mas, biar Mas Umar nyaman. Kami juga nyaman kalau jenguk Mas Umar," pinta Andi yang sudah mulai tidak nyaman di sampingku. "Gak usah Mas, di sini saja. Toh cuma beberapa hari saja. Habis itu aku pulang." "Ya bukan begitu Pak Umar. Kasihan istri Pak Umar juga kalau nungguinnya di sini," sahut Ani. Istriku menoleh ke arah Ani hanya melempar senyumannya. "Sudahlah Mas, ini demi kami juga. Kami ingin Mas Umar cepat sembuh," paksa Andi. "Gak apa-apa Mas, di sini juga nanti sembuh kok. Bentar lagi juga pulang." "Ayo Di," kata Ani. Ani langsung berjalan menggandeng tangan Andi, dibawa ke ruangan depan untuk memindahkan aku dengan paksa ke ruang VVIP tanpa persetujuanku dan tanpa kompromi dengan keluargaku. Akhirnya mereka berhasil memindahkan aku ke ruangan yang lebih baik, yaitu ruang VVIP, dengan maksud aku bisa mendapat pelayanan lebih baik dan bisa segera pulih. Karena keinginan keras mereka untuk membereskan membantai leak sialan itu dengan pengikutnya. Kurasa mereka ikut tanggung jawab akan apa yang aku alami selama membantu Ani. Dengan sikap Andi dan Ani kepada aku saat itu, aku sedikit merasa tidak enak. Karena inilah resiko dalam membantu tanpa mengharap lebih sebenarnya. Setelah sampai di ruang VVIP itu, mereka semua duduk berjajar di sampingku karena kursi di ruang tersedia 5. Mereka duduk berkumpul termasuk si Ani yang berada di samping kepalaku. Tadinya istriku dari kemarin yang pertama aku lihat sedih dan cemberut sedikit terhibur karena bebannya diringankan sama kawan-kawan. Pertama Imron membuka pembicaraan di ruangan VVIP. Imron mencoba menjelaskan kejadian setelah kami semua pingsan dan aku yang ikut pingsan serta bersimbah darah. "Kenapa Mas Umar kok bisa ikut pingsan saat menjelang subuh itu Mas? Berdarah-darah pula," tanyanya Imron membuka pembicaraan. "Gini Bron, saat itu aku kalah sama leak itu karena kondisi badanku yang kurang fit dan persiapannya juga belum matang Bron." "Oh, lain kali jangan gitu Mas. Kami khawatir dan takut semua waktu itu." "Iya Bron, maaf ya buat lu khawatir." "Iya Mas," jawab singkat Imron. "Emang waktu itu kok bisa lu yang nolongin gua sama rombongan Tono?" tanyaku penasaran. "Jadi gini Mas, waktu kawan-kawan pemuja ilahi dan aku mau menjalankan sholat malam di musola depan rumah Mas Umar, kami melihat kendaraan Mas Andi masih tetap di depan rumah Mas Umar. Sampai menjelang subuh tetap berada di depan rumah Mas Umar. Saat itu aku dan kawan-kawan pemuja ilahi curiga. Aku sendiri akhirnya memberanikan diri mencoba mengintip ke rumah Mas Umar, diikuti kawan-kawan. Waktu itu ruang tamu gelap, tapi aku melihat semua pada tidur semua. Tapi yang membuat aku penasaran Mas,
Aku melihat sedikit ada darah di lantai yang terlihat dari sorot lampu neon teras Mas Umar. Akhirnya aku memberanikan diri masuk. Saat itu ruang tamu Mas Umar sepi dan minim penerangan. Waktu mulai aku nyalakan lampu di ruang tamu Mas Umar, pemandangan yang sangat miris yang pertama aku lihat. Aku lihat Mas Umar bersimbah darah di sekujur tubuh dan di sekitar lantai tubuh Mas Umar yang pingsan, sedangkan yang lain terlihat tertidur olehku. Setelah aku amati baik-baik ke arah Tono dulu serta aku pastikan dengan memanggil-manggil. Kupastikan agak lama dan ternyata Tono pingsan. Akhirnya aku lari memanggil kawan-kawan pemuja ilahi karena aku sendiri takut akan kondisi di ruang tamu Mas Umar. Setelah itu kawan-kawan pemuja ilahi pada datang dan membantuku untuk memastikan keadaan semuanya di rumah Mas Umar. Kami pertama mencoba membangunkan Tono dulu Mas, dengan minyak kayu putih dan wewangian yang kami bawa. Setelah itu bergilir sampai bodyguard Mbak Ani. Alhamdulillah semuanya hanya pingsan Mas, kecuali Mas Umar. Mas Umar saat itu kondisinya terlihat sangat kritis dengan darah yang masih mengalir dari hidung Mas Umar. Aku dan kawan-kawan pemuja ilahi secepatnya melarikan Mas Umar ke rumah sakit terdekat. Untuk Mas Andi, Tono, Mbak Ani, serta bodyguardnya diantar kawan-kawan pemuja ilahi ke rumah mereka masing-masing. Setelah aku selesai mengantar Mas Umar ke rumah sakit, aku baru ke rumah mertua Mas Umar dan memberitahu istri Mas. Setelah itu, aku dan istri Mas Umar membawanya menuju rumah sakit ini di tempat Mas Umar dirawat. Jelas Imron. Iya Pak, waktu itu aku kaget. Pagi-pagi sudah ada Imron di rumah Abah, sahut istriku dengan muka agak kesal. Hanya mata Ani yang menoleh, tanda respon kepada istriku. Waktu Imron bercerita, aku sendiri berpikir dalam hati, ingin kembali ke dunia asalku dan keseharianku yang menyenangkan dan tenang, tanpa ada pergulatan lagi dengan dunia lain. Kangen juga rasanya mencari ikan di sungai dengan Imron ini, bertani dengan para tetangga yang kocak dan jenaka. Rasa mulai jenuh datang juga mencari teka-teki dari Mbak Salman dan ingin hidup normal lagi. Tapi apa daya, keadaan yang membuat jadi seperti ini, bagai bidak yang dimainkan oleh tuannya. Berjalan mengalir dengan keadaan yang tidak aku inginkan. Suasana kala itu di ruangan VVIP hening saat mendengarkan penjelasan Imron. Semua mata tertuju pada Imron untuk fokus penjelasannya. Di saat yang sama semua merasa iba kepada keluargaku, karena saat Imron bercerita, semua pandangan sering memandangi kondisi fisik kami yang teramat sederhana ini. Assalamualaikum, salam Joko yang membuyarkan penjelasan Imron. Waalaikumsalam, jawabku dan pengunjung ruang VVIP ini. Mas Joko, mari sini Mas, pinta istriku. Iya Mbak, duduk sini Mas Joko. Iya Mbak, santai saja. Istriku segera mengambil kursi yang berada di sampingnya yang masih kosong dan memberikan tempat duduk itu ke Joko. Tapi Joko menjabat tangan dulu kepada semua tamu yang ada di ruangan. Tidak lupa Joko sedikit melempar senyum tipisnya ke mereka. Joko akhirnya duduk bersebelahan dengan istriku dan mulai ikut mendengarkan pembicaraan kami. Iya itu Mas, akhirnya aku mengantar istri Mas Umar langsung ke UGD untuk penanganan pertama, jelas Imron menyambungkan penjelasan tadi. Istri Mas Umar waktu itu hanya nangis melihat kondisi Mas Umar di UGD yang sudah tidak sadar. Aku juga nggak tega Mas saat itu. Aku hanya bisa menenangkan istri Mas Umar sebisa mungkin. Akhirnya Mas Umar langsung masuk HCU di pagi itu. Selama 3 hari pula kami bolak-balik ke sini melihat perkembangan Mas. Sampai kemarin aku mendengar kabar dari istri Mas Umar. Mas Umar sudah sadar. Setelah mendengar kabar itu, aku langsung menghubungi Tono Mas. Sebenarnya tadi pagi aku ingin ke sini, tapi Tono ingin barengan. Ya sambil menunggu mereka, akhirnya datang agak maleman Mas. Gak apa-apa Bron, santai saja. Terima kasih atas semuanya Bron, kataku pelan dan terharu sehabis mendengar penjelasan Imron. Setelah itu rombongan Tono, Andi, Imron dan Ani mengajukan untuk pamit pulang. Mereka berencana besok sore akan datang lagi karena waktu itu malam sudah mulai larut. Dan tidak lupa aku berpesan kepada Tono dan Andi, jika Ani kambuh parah di rumah, aku suruh mereka untuk membaca beberapa mantra untuk sementara menenangkan monster ciptaan calon narang itu.
Setelah mereka pergi, tinggal kami bertiga dengan Joko di ruangan VVIP. "Mertua Mas Joko masih ada di HCU?" tanya istriku menghentikan penjelasan Ibron. "Masih, Mbak." "Siapa yang jaga sekarang mertua Mas Joko?" "Kakak ipar, Mbak. Kalau malam begini gantian Mbak karena aku yang shift pagi," jelas Joko. "Istri Mas di mana? Kok sendirian jaganya dari kemarin-kemarin?" "Lagi kerja, Mbak." "Gimana, Mas Umar sudah baikan?" tanya Joko ke aku. "Sudah, Mas. Mungkin 3 hari lagi aku akan pulang kok." "Kok cepet, Mas?" "Ya iyalah, Mas. Lah sudah baikan ngapain juga lama-lama di sini? Enakan di rumah." "Oh, ya bener juga, Mas," jawab Joko. "Mas, kok ada bule sampai kesasar ke sini? Itu apanya Mas Umar?" tanya Joko lagi penasaran. "Oh itu, Ani Mas namanya, dari Eropa." "Ada urusan apa Mas dia? Kok sampai kenal Mas Umar?" tanyanya penasaran. Di ruangan VVIP yang tinggal kami bertiga, aku jelaskan sedikit kepada Joko tentang masalah Ani yang sedang dia hadapi. Joko hanya dengan tatapan penasaran yang terlihat dari sorot matanya, dan diam saat mendengar ceritaku tentang keadaan Ani. "Oh jadi begitu, Mas. Pantesan jauh-jauh datang kemari," terang Joko. "Gimana keadaan mertua kamu, Jok, sekarang?" tanyaku untuk mengalihkan topik pembicaraan kami. "Ya begitulah, Mas. Barusan habis dari Pak Kiai, juga cari alternatif." "Bagus itu, Jok," kataku. "Tapi ini sudah kesekian ratus kali, Mas. Gak ada perubahan juga," kata Joko yang mulai putus asa. "Ah, maksudnya gimana, Jok?" "Aku dan istri udah putus asa sebenarnya, Mas. Cari pengobatan untuk ibu mertua. Istriku berencana mau cari dukun hitam. Waktu terakhir tadi sama istriku karena istriku merasa sudah tidak ada pilihan lain," ucap Joko. Aku di sini kaget dengan pernyataan Joko karena dia dan keluarganya adalah orang taat beragama. Dan di saat itu mau minta pertolongan kepada selain Tuhannya yang esa. Di sini lagi-lagi jiwa kemanusiaanku terpanggil dalam keadaan terpaksa untuk menyelamatkan iman kawanku ini. Aku mengingat-ingat waktu masih berguru dengan Tono dulu saat pembahasan bab itu, malam 10 terakhir saat bulan Ramadan. Sang guru saat membahas tentang sakit kelumpuhan terutama, kami disuruh untuk membaca salah satu surah di juz 13. Pembacaan surat itu ada beberapa ketentuan, yaitu harus anak ahli waris sendiri yang membacanya. Pembacaan itu juga harus di depan orang yang sakit, dibaca pelan tapi jelas. "Mas Joko, coba buka kitab suci Al-Quran dan baca surah di juz 13 di samping ibu mertua Mas Joko selama 3 hari ke depan." "Itu ada di juz 13, Mas. Tapi yang baca harus anak kandung ibu mertua Mas Joko, seperti istri dan kakak ipar Mas Joko. Jika sampai di hari ketiga mertua Mas Joko belum ada perubahan, ayo kita mencari solusinya bersama dan tetap menjaga iman kita. Ya mudah-mudahan ini ada hasil, Mas," kataku sambil berusaha untuk menyelamatkan imannya. "Iya, Mas. Cara itu belum aku coba," kata Joko. "Udah, Mas. Cepat bacakan biar ada perubahan." "Iya, Mas. Akan aku sampaikan ke kakak iparku. Semoga kakak iparku tidak ngantuk malam ini, Mas," katanya dengan mengakhiri pembicaraan kami di ruang VVIP. Setelah itu Joko pun pergi ke ruang ibu mertuanya yang sedang dijaga kakak iparnya, dan kakak iparnya yang mulai membacakan sendiri di depan ranjang ibunya. Waktu itu kondisi mertua Joko masih sadar, tapi matanya tertutup terus, tanpa mau mencoba membuka sama sekali. Hanya suara lirih dan tidak jelas yang keluar dari bibirnya. Hari kelima aku di rumah sakit. Seperti kebiasaanku bangun jam 3:30 pagi setiap hari. Aku bangun diikuti istriku. Seperti pada umumnya, aku dan istriku melakukan ritual keagamaan berjamaah dahulu. Setelah itu kami mengaji menjelang sinar matahari menyinari bumi. Ruang VVIP memang ruang eksklusif. Sangat nyaman dan tenang saat tidur di sini. Sekian lama baru kali ini aku bisa menikmati tidur berkualitas dengan sangat nyenyak. Pagi hari saat di ruang VVIP itu, seperti biasa petugas rumah sakit datang untuk mengontrol keadaanku di ranjang pasien.
Setelah itu petugas yang lain datang dengan membawa makanan dan buah-buahan. Tidak lupa mereka mengecek kondisiku dan mengganti cairan di samping tempat tidurku. Sekitar jam 9 pagi saat aku berdua dengan istriku di ruang VVIP. Kami berdua lagi asik bercengkerama dan bercanda di ruang yang dingin itu. Tak tak tak. Suara pintu terketuk. Istriku berjalan pelan menuju daun pintu berwarna coklat muda dan membuka pintu tersebut. Dengan pandangan sedikit curiga, istriku mempersilahkan tamu itu untuk masuk ke ruang aku dirawat. Istriku hanya diam memandangi seorang wanita tua tanpa salam berjalan di depannya. Ibu tua itu datang tanpa ucap salam kepada kami. Berjalan ngeloyor saja dengan wajah dingin seperti orang tidak tahu sopan santun. Setelah itu dengan kebiasaan istriku di rumah, ia mempersilahkan duduk dan menawari beberapa makanan dan minuman ringan. Wanita tua ini langsung duduk di samping tempat tidurku. Istriku hanya diam memandangi saja wanita tua ini yang duduk dan tidak berbicara sepatah kata pun. "Mas Umar?" tanyanya menebak dengan nada datar. "Iya Bu, benar." Aku langsung menjawab pertanyaan wanita tua itu. Wanita tua ini berambut sebagian putih bersanggul dan ditutupi mukena putih seadanya. Pakaian ibu-ibu tua ini memakai kebaya putih dan kain sewek batik coklat. Bertubuh sedang, wajahnya persis mertua Joko, yaitu Ibu Aminah. "Nah, tolongin ibu ya." "Tolongin gimana maksudnya Bu?" jawabku sambil mengingat-ingat wanita tua ini. "Tolong jaga dan bantu anak-anak ibu," katanya ibu tua ini. "Ibu akan pergi." Kamar yang ber-AC di ruanganku semakin dingin, seperti dingin dan datarnya nada pembicaraan ibu tua itu. Setelah itu aku ingat bahwa ini adalah ibu mertua Joko di ruang HCU. Aku berpikir mungkin Ibu Aminah sudah sehat karena tadi malam sudah dibacakan ayat-ayat suci tadi malam. Setelah itu ibu tua ini pergi dari ruanganku dengan sikap dingin, berwajah pucat pasi. Ibu ini jalannya juga tidak biasa waktu melangkah pergi. Jalannya kayak orang yang sedang sedikit mabuk. Jalannya ibu ini agak goyang ke kanan dan ke kiri, tapi pelan, menempel di tanah telapak kakinya. Aku sendiri curiga akan kejadian ini. Setelah istriku mengantarkan ibu tua ini keluar kamar VVIP, istriku dengan langkah cepat untuk ambil posisi duduk di samping ranjang tempat tidurku. Istriku yang takut dan merinding akan ibu tua itu. Akhirnya istriku kembali ke ranjang pasien dan mendekapku karena semakin lama di rumah sakit semakin menakutkan. Kami berdua di kamar VVIP kembali. Tapi istriku duduk di ranjang pasien dan meringkuk di bahuku karena takut. "Pak, Ibu Aminah ini kan di HCU. Apa beliau sudah langsung sehat? Kok bisa jalan-jalan kemari?" tanya penasaran istriku dari ringkukannya di bahuku. "Iya Bu, aku sendiri juga heran. Kenapa kok bisa langsung jalan kemari ya? Padahal kemarin masih memakai alat yang menempel banyak di tubuhnya. Sama kayak aku Bu," terangku pada istri yang masih menempel di bahuku, disertai bulu kuduknya yang mulai berdiri. "Iya Pak, secepat itukah kesembuhan Bu Aminah ya Pak?" herannya istriku. "Tadi juga waktu aku berjabat tangan, kok tangannya sedingin es juga ya Bu?" tanyaku menambah ketakutan istriku. "Masa Pak? Ih," jawab istriku sambil menggoyang-goyangkan kepalanya di bahuku. "Iya Bu, apa cuma perasaan Bapak saja ya?" "Apa Ibu tadi tidak salaman dengan beliau?" "Tidak Pak, Ibu Aminah tadi kayak mayat hidup gitu, langsung ngeloyor duduk di samping Bapak." "Udahlah Bu, berprasangka yang baik saja. Mungkin Bu Aminah ingin menyuruh membantu anak-anaknya yang jadi juragan itu." "Mungkin juga ya Pak, mungkin biar gak rebutan warisan gitu kali ya Pak," terang istriku mulai menegakkan kepalanya di sampingku. Menjelang sore hari, istriku pamit pulang untuk berganti pakaian dan berencana akan membawakan pakaian ganti untukku. Sekitar jam 5 sore, pintu ruangku tiba-tiba ditarik dari luar dan terbuka. Saat terbuka, aku melihat Andi dan Tono masuk ke ruanganku sesuai janjinya. "Assalamualaikum Mas," salam Tono dengan ceria. "Waalaikumsalam. Mari masuk Mas," jawabku yang masih di atas ranjang pasien. Mereka bertiga menata tempat duduknya masing-masing
di samping tempat tidurku. Mereka duduk di atas kursi berjajar lurus di samping ranjang pasien yang aku tempati. Aku hanya memandangi Ani yang masih tetap dengan pakaian favoritnya, baju merah lengan panjang dan jeans biru dongker. Sedang Andi dan Tono memakai kaos oblong dan jeans hitam. Saat baru duduk, Ani tiba-tiba seperti kesurupan. Dia kambuh. Ani langsung berdiri menari, matanya melotot dan memainkan tangannya ke atas. Di sini Raja Leak tidak menampakkan wujudnya seperti terakhir di rumahku. Brak, brak. Suara beberapa barang jatuh ke lantai termasuk kursi yang roboh terkena tarian Leak Ani. Manusia muda, kau harus mati malam ini. Dalam posisi berdiri dan menari, teriakan parau suara Ani yang menjadi laki-laki saat itu. Teriakan Raja Leak yang sangat dendam kepadaku saat itu karena aku telah mengganggu tumbal ritualnya. Seketika itu juga kamarku dipenuhi para penghuni rumah sakit yang tidak kasat mata. Aku sendiri tidak tahu mereka dari mana asalnya. Dari mulai pocong, kuntilanak, gendruwo, banaspati, suster pecah kepalanya, dan masih banyak lagi. Jumlahnya pun aku tidak tahu, mungkin ribuan. Hawa dingin karena adanya AC di kamarku menjadi panas seketika. Cakra jahat para makhluk ini tiba. Aku sendiri mulai berkeringat, takut dan kebingungan saat itu. Mereka berdiri di belakang pintu, tepatnya di belakang sang Raja Leak berada. Mereka berbaris tidak beraturan, memanjang ke belakang. Aku berpikir 4 hari yang lalu saja mau mati. Sekarang Leak ini muncul lagi. Jelas aku akan kalah sore menjelang malam ini. Andi dan Tono seketika itu juga dengan panik memegangi Ani yang berubah kesurupan. Mereka berdua terlihat kewalahan karena tenaga Ani berubah menjadi sangat besar dan kuat. Aku sendiri langsung dengan cepat bangun dari tempat tidurku. Aku mencoba berinteraksi kepada makhluk yang hadir mengikuti Raja Leak di rumah sakit itu. Mengapa kalian ikut-ikutan kemari? Bentakku menunjuk makhluk halus yang berbaris memanjang di belakang dari tubuh Ani. Seakan panjangnya barisan itu tidak bertepi. Kami sebagai rakyat kerajaan di sini harus membantu raja kami. Kami harus membunuhmu, meski kami harus mati manusia muda. Jawab gendruwo tepat di belakang Raja Leak bertubuh tinggi dan berbulu hitam lebat yang siap membantaiku saat itu. Jawaban ancaman dari pemimpin setan itu seakan mereka sudah tahu bahwa rajanya akan kuhabisi. Waktu itu aku sendiri sudah merasa sehat dan fit 100%. Tapi kalau dengan musuh sebanyak ini, aku sendiri bisa mati. Dalam posisi terdesak seperti ini, akhirnya aku duduk diam di atas ranjang pasienku, berdoa dengan diiringi tetesan air mataku. Aku dengan pasrah dan ikhlas meminta bantuan Sang Pencipta. Kalaupun mati saat itu, aku pun siap. Tiba-tiba dari arah belakang kerumunan massa para setan itu, ada seseorang yang berbaju putih dan memakai sorban. Pria ini berjalan sangat cepat. Pria itu memukul dengan cepat semua massa yang berbaris di belakang Ani. Pergi kalian, kalau tidak akan aku bakar semua yang ada di sini. Teriak pria tua berbaju putih yang ternyata adalah guruku. Untungnya, mulai pria yang berbaju putih ini dan ribuan setan itu tidak terlihat lagi. Dan Andi bisa fokus untuk menjaga Ani yang sedang kelihatan kesurupan. Tapi Tono bisa melihat pria tua ini. Tapi dia bisa tenang untuk ikut fokus menenangkan Ani yang kesurupan. Dengan memutar sorban putihnya di atas, memainkannya bak cowboy US, para setan itu tetap berkumpul seakan tidak percaya semboyan pria bersorban itu. Mereka semua ingin melawan dengan mengeroyok pria tua itu. Tapi hasilnya, mereka terlihat terpental satu persatu ke arah antap berantak. Putaran sorban itu tiba-tiba menjadi angin yang semakin lama semakin membesar, bak badai Katrina. Sontak para pengikut Raja Leak ini yang tinggal di rumah sakit bersih tiada sisa satupun. Setelah selesai bertarung melawan ribuan setan itu sendirian, pria itu mendekat kepadaku. Nak, berselawatlah pada penghulu umat yang terakhir ini, jangan sampai putus karena nyawamu terancam, kata pria tua yang pernah menjadi guruku di dunia itu. Iya mbah, jawabku pelan. Jika kamu sudah selesai dari sini, kembalilah ke Salman, karena kau belum selesai berurusan dengannya. Iya mbah. Setelah itu pria tua tadi menghampiri mereka bertiga.
pria tua ini meletakkan telapak tangan di muka Ani. Terlihat olehku Raja Leak ini langsung kembali menghilang dan masuk ke dalam tubuh Ani. Pria itu menoleh padaku dan mengucapkan salam perpisahan. "Assalamualaikum, semoga engkau diberkahi nak," kata pria misterius itu berjalan keluar dan menghilang. Mas, siapa itu tadi?" tanya Tono. "Guru kita dulu, Ton. Mungkin beliau datang membantu karena tadi aku berdoa meminta bantuan kepadanya." Setelah membaringkan Ani yang sudah pingsan, Tono dan Andi membetulkan ruangan ini yang sudah berantakan karena tarian Leak Ani. Leak ini semakin dendam kepada aku karena tahu kalau aku akan membunuhnya suatu saat. Tapi caranya juga sangat sulit seperti ini dalam pikirku. "Ton, lu kan masih puasa. Tolong pagari dulu ruangan ini, biar penghuni rumah sakit ini sementara tidak datang menyerang kita lagi." "Iya mas, beres." Kulihat Tono mengeluarkan senjatanya dan mengitari kamarku ini. Terdengar Tono melafalkan beberapa mantra andalannya. Setelah diputari selama 7 kali, Tono berhenti di samping ranjang tidurku. "Sudah mas, tenang mas, ini pagar yang tertinggi. Jelasnya, kalau ada yang masuk pasti sinyalnya akan mengirimkan tandanya kepadaku," kata Tono dengan keyakinan yang tinggi. Kulihat Andi masih menjaga Ani yang berbaring pingsan di sofa panjang depanku. "Mas Andi, coba mas kemari sebentar." "Ada apa mas?" tanya Andi yang mulai berjalan ke arahku. "Sebaiknya Mas Andi jangan bawa Andi kemari dulu. Nanti kalau aku sudah siap, aku akan ke rumah Andi saja." "Lah, kenapa mas?" "Aduh Mas Andi, sampean tahu sendiri kan kejadian barusan. Seketika Raja Leak ini bangkit lagi dan tahu aku, dia pasti akan mencoba membunuhku dengan membawa pasukan-pasukan yang lain dari alam sebelah. Aku gak mau kejadian di rumah terjadi kembali mas. Soalnya aku sendiri belum menemukan cara yang pas untuk menghabisi Raja Leak ini," jelasku lagi. "Iya mas kalau begitu, maaf mas, aku gak tahu," kata Andi. "Ton, lu kesini," perintahku yang masih duduk di atas ranjang pasien. "Ada apaan mas?" "Gini Ton, habis ini tolong kamu ikut ke rumah Ani dan coba kamu redam juga auranya di sana, biar sementara tidak menimbulkan efek di sekitar rumah Ani dan amarah Raja Leak cepat reda nanti. Jangan lupa juga Mas Andi kasih amalannya untuk sementara meredahkan aura dan amarah Raja Leak." "Siap mas." Setelah memberi sedikit arahan itu, Ani perlahan terlihat siuman dari pingsannya. Ani mencoba duduk di sofa dan membetulkan pakaian dan rambutnya yang berantakan. Saat itu Ani masih bingung dan belum sadar sepenuhnya akan kejadian waktu dia kesurupan. Dalam kondisi belum sadar sepenuhnya itu, saat itu juga aku menyuruh mereka bertiga untuk segera pulang ke rumah Ani, karena waktu kejadian itu adalah pergantian dunia nyata ke dunia gaib. Setelah kejadian menjelang malam itu selesai, aku seorang diri di ruangan VVIP. Aku merasa saat ini hawa dan auranya ruanganku berbeda dengan kemarin. Beberapa pertanyaan akan kecurigaan malam ini mulai bergelayut di pikiranku. Aku ingat akan kejadian pertama saat bersentuhan dengan Leak ini. Benar, banyak korban berjatuhan di kampungku. Di sini aku khawatir sisa cakra Leak akan memakan korban yang sama seperti dulu. Saat menunggu istriku yang masih belum datang, hanya sebuah TV dengan acara recehnya yang aku lihat dan aku dengar. Dinginnya hembusan mulut AC yang menyelimuti dinginnya ruangan malam itu sampai menembus selimut tipis kamar VVIP. Jenuh dan rasa bosan karena lamanya menunggu istri, akhirnya aku tertidur di ranjangku. Ruang VVIP ini ada di depan gedung HCU, dibatasi taman panjang. Taman berlampukan neon kuning redup, berbalut lukisan di cangkang kaca luarnya. Bangunan VVIP ini tersendiri sesuai ciri khasnya sebagai bangunan yang tenang dari gangguan, seperti ciri khas kamar VVIP rumah sakit yang lain. Gedung yang tersendiri itu memang secara umum untuk kalangan menengah ke atas, bukan untuk manusia macam aku sebenarnya. Gedung bertingkat 3 ini memang terpisah dari bangunan utama dan lainnya karena untuk menunjukkan identitasnya sebagai gedung VVIP. Dengan posisi berhadapan dengan ruangan HCU jika dilihat dari jauh, jadi kamar yang aku tempati ini bisa tetap langsung melihat ruang HCU dari arah samping ruanganku berada.
Depan ruang HCU adalah jalan utama di rumah sakit ini, sedang depan kamarku adalah jalan cabang dari jalan utama. Mungkin set plan rumah sakit ini dirancang seperti itu, aku juga tidak tahu. Brak! Suara hantaman keras suara pintu kamar VVIP yang aku tempati. Seketika itu juga aku bangun dari tidurku dengan amat sangat terkejut. Suara keras itu juga mengejutkan dan membangunkan istriku yang aku tidak tahu akan kedatangannya. Aku bangun dengan cepat terlebih dahulu. Di saat yang sama, aku melihat istriku sudah tidur, berada di sampingku terjingkat bangun. Awalnya sekilas aku lihat sebelum istriku bangun, istriku tidur dengan posisi duduk, sedang punggungnya membungkuk untuk memposisikan kepalanya di samping lenganku. Aku dan istriku seketika bangkit langsung duduk dengan kagetnya karena suara benturan yang keras itu. Dengan cepat mata kepala kami tertuju pada pintu ruang VVIP tempat aku dirawat. "Aduh mbak, cepat, kata seorang pria yang sedang menolong teman wanitanya. Wanita itu jatuh tersungkur di dalam ruanganku. Dia ditarik untuk berdiri dan dipapa teman lelakinya yang memakai seragam putih-putih itu. Dengan cepat mereka langsung mengunci pintu ruanganku dari dalam. Setelah itu mereka lari bak kesetanan ke arah samping ranjangku yang ada lemari kecil. Mereka berdua langsung berjongkok, meringkuk dan berpelukan. Sedang kepalanya saling terbenam di antara bahu mereka, tentunya diiringi isak tangis kecil mereka. Mereka acuh terhadap jenis kelamin mereka, dan hanya rasa takut yang membuat mereka tetap kompak berpelukan karena ketakutan. Kulihat cepat dengan istriku. Ada dua orang masuk ke ruanganku ini sebagai tamu dadakan yang tidak diundang. Aku kaget, terpana, dan heran melihat kejadian di depan mataku yang cepat ini. Pertama terlihat laki-laki berumur sekitar 30 tahunan memakai baju putih dan celana panjang putih, seragam khas pegawai rumah sakit itu. Yang kedua perempuan memakai baju yang sama dan kira-kira seumuran dengan teman prianya itu. Wanita tadi yang jatuh setelah masuk ruangan. Dia jatuh tersungkur di lantai karena cepatnya sambil berlari panik. Terlihat teman prianya yang berumur 30 tahunan itu dengan cepat menolongnya. "Pak, maaf, kami mengganggu." Setelah ucapan itu tertuju padaku, badan mereka berdua ketakutan dan gemetar. Mereka kembali duduk jongkok berdua di sudut lemari ruanganku. Mereka berdua saling berpelukan dan wajah mereka saling dibenamkan ke bahu masing-masing. Posisi mereka tepat di samping ranjang tempat tidurku yang tertutup lemari kecil. "Ada apa mbak?" Jawabku penasaran, duduk sambil mengucek mata yang baru bangun tidur karena kaget. Itu pak, itu." Suara ketakutan wanita yang berjongkok di sudut lemari ruanganku. Dan hanya terlihat tangannya menunjuk ke arah luar pintu kamarku, sedang bibirnya tenggelam di pelukan teman prianya. Hanya suara ketakutan terbata-bata dan isak tangis seliri yang keluar dari wanita muda itu. "Ada apa mbak? Tenang. Jangan bersikap mengagetkan kayak gini mbak," tanya istriku pelan dan berjalan mendekati mereka berdua yang masih berjongkok di samping lemari kecil ruanganku. Aku pun turun dan berdiri dari ranjang pasienku. Tidak lupa aku menurunkan dan membawa cairan yang jarumnya masih menancap di pergelangan tangan kiriku. Aku mendekati mereka yang ketakutan dan menangis tersedu-sedu. "Mas, aku gak mau ngantar mayat itu. Aku gak mau kembali ke kantor sekarang," tangis wanita yang terlihat masih berumur 30 tahunan itu. "Iya sama mbak, aku juga gak mau ngantar mayat dan kembali ke kantor sekarang," tangis pria itu. Sementara aku diamkan mereka dulu sejenak, aku mencoba mengamati sebentar apa yang sebenarnya terjadi pada mereka ini. Setelah sekian menit dan tangisnya mulai reda, aku pun memberanikan diri untuk bertanya kepada mereka. "Ada apa sebenarnya mbak? Mas, kok tiba-tiba kalian lari kayak dikejar maling gini?" Tanyaku penasaran sambil ikut duduk berjongkok di samping mereka berdua. Terdengar tangis wanita berbaju putih yang meninggi lagi, masih ketakutan dan terlihat mulai depresi. "Bu, coba tenangkan, kasih air minum dulu dan tanya pelan-pelan," pintaku kepada istri yang sebelumnya di sampingku ikut duduk berjongkok. Aku mencoba menyuruh istriku untuk menenangkan petugas wanitanya, karena kalau sesama wanita kan bisa langsung terbuka. Saat itu yang terlihat sangat histeris dan depresi adalah sang wanita.
Jadi aku berpikir istriku saja yang menemani mereka berdua dan mengorek keterangan tentang apa yang terjadi dengan mereka. Aku kembali ke ranjang pasien, tapi tetap duduk dan mengamati mereka bertiga dari atas ranjang. "Iya Pak," jawab istriku dengan berjalan mengambil air dari meja pasien kamarku dan langsung memberikannya kepada mereka berdua. "Ini Mbak, diminum dulu," pinta istriku, diikuti dengan tangan istriku yang memberikan botol minuman. "Terima kasih Mbak," jawab mereka berdua yang mulai berani menegakkan kepala mereka dengan pelan. Dan saat itu juga mereka bergantian minum air putih dari botol kemasan. "Itu Mbak, itu Pak, coba Mbak dan bapaknya lihat di luar," perintah pria berseragam putih-putih dengan nada terbata-bata. Pria ini menunjukkan dengan tangan kanannya ke arah luar kamar. Dengan segera dan penasaran, aku bersama istriku berjalan menuju pintu kamarku. Sambil berjalan, dalam hati aku berpikir yang tadi sore sudah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, kini disuguhi hal-hal aneh lagi. Kejadian sore itu pun aku belum sempat cerita dengan istriku. Sekarang disuguhi lagi kejadian baru yang penuh misteri lagi. Aku melangkahkan kakiku mencoba membuka sedikit daun pintu kamar yang tidak bersuara itu. Dengan tarikan tanganku pelan, pintu kamarku yang aku buka sedikit. Hanya cukup untuk mataku dan mata istriku yang bisa melihat pandangan keluar. Dengan posisi kepala istriku di atas kepalaku, kami melihat samar-samar ada seorang tinggi besar berjalan di lorong utama, sedang menyeret rambut panjang dan hitam yang masih menancap di kepala perempuan muda. Sedangkan di belakang pria itu terlihat ranjang yang tersungkur ke tanah, sebagian masih di atas jalan lorong utama. Di tanah ada mayat perempuan yang tergeletak dengan posisi tubuh tidak beraturan. Dengan selimut kain sewek atau batik yang sudah terselingkap dari mayat perempuan muda itu. Terlihat di situ pria itu mempunyai bulu yang lebat dari ujung kepala sampai kaki. Dia hanya memakai celana pendek hitam yang sudah compang-camping. Sedang tangan kirinya yang memegang gada besar dengan ujung bergerigi. Gada besi itu dipanggul di bahu sebelah kirinya dan dipegangi gagangnya oleh tangan kiri pria bertubuh besar itu. Sedang tangan kanannya dengan kuat menyeret rambut panjang dan hitam wanita muda itu. Wanita muda itu terlihat hanya berpakaian putih lusuh memanjang sampai ke betis. Pakaian itu terlihat ada bekas darah di bagian lingkaran kerah baju, dada, dan pahanya. Kepalanya juga yang ditarik pria itu mengeluarkan darah segar. Tetesan darah itu terlihat keluar dari kepalanya, tapi tidak menempel di lantai jalan yang berkeramik putih. Seakan tetesan darah itu lenyap dimakan lantai lorong rumah sakit. Tolong ampuni aku," teriakan lolongan wanita ini yang merintih kesakitan dan meminta pertolongan kepada sekitarnya. Srak, srak, srak. Suara lirih gesekan baju putih lusuh wanita itu dengan lantai lorong rumah sakit. Wanita ini diseret pria besar itu dengan pelan di lorong utama rumah sakit. Wanita itu berusaha melepaskan rambutnya dari cengkraman tangan kanan pria bertubuh besar. Tangan wanita muda itu beradu tarik dengan pria besar berbulu lebat dan yang memegangi rambutnya sendiri untuk mengurangi rasa sakit dengan erat. Akan tetapi kepalanya tetap mengeluarkan darah. Kekuatan tarikan tangan pria besar itu jelas lebih kuat dari tangan wanita muda ini. Saat di lorong rumah sakit itu, wanita ini badannya yang terlentang mulai tidak berdaya. Kaki wanita muda ini hanya bisa bergerak liar dan cepat di lantai, seakan memanjat pohon untuk mencari kekuatan pijakan untuk melepaskan tarikan pria itu. Pria itu masih diam dengan tatapan kosong ke depan, tetap berjalan menuju pintu keluar rumah sakit. Pria ini tidak menghiraukan kesakitan dan teriakan wanita muda ini. Dia terus berjalan seolah tiada orang memperhatikan. "Diam!" bentakan keras pria itu. Langkah kakinya tetap berlalu dan masih berjalan di lorong utama. "Ampuni aku, lepaskan rambutku!" teriakan wanita muda ini. Teriakan yang keras dan miris disertai tangisan. "Diam kau, budak jahanam!" bentak dan hina pria bertubuh besar itu kepada wanita muda ini. "Aku tidak mau ikut denganmu, brengsek!" lengkingan suara wanita muda ini dengan tangisan yang semakin mengeras. "Sudah waktunya kau berkumpul dengan temanmu yang lain." "Aku gak mau, lepaskan aku, lepaskan aku!"
Teriakan keras wanita muda ini dan suaranya semakin cepat meminta lepas dari cengkraman tangan pria bertubuh besar itu. "Dasar manusia budak harta, inilah jalanmu." Tawa dan ejek pria jelek ini yang berjalan pelan meninggalkan lorong utama. Sayup-sayup semakin lama semakin jauh mereka menghilang di kegelapan lorong utama rumah sakit. Aku dan istriku hanya diam mematung seakan tidak percaya akan hal ini. Ya, di rumah sakit sebesar ini, permintaan tolong wanita muda itu tiada yang menghiraukan. Memang saat itu kondisi jalan utama lorong rumah sakit tiada seorang pun terlihat di sana. Hanya suasana sepi dan lampu putih yang mulai redup. Pemandangan dunia gaib yang pertama kali dilihat istriku di rumah sakit. Di saat yang sama, istriku pun berjalan ke arah kedua petugas rumah sakit dan kuamati dia juga merasa takut sebenarnya. Aku kembali menutup pintu kamarku saat kami selesai melihat pemandangan di lorong utama rumah sakit. Aku sendiri merasa heran, masih belum jam 12 malam. Kondisi rumah sakit ini sudah sangat sunyi, kayak kuburan, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.